Bismillahirrahmanirrahim. Upacara bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Barisan 2 siap. Orang terima balik tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
jasa para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan, ya, terutama Nabi kita Muhammad SAW merupakan guru bagi umat Islam, dan guru-guru yang telah berpulang ke rahmatullah. Marilah kita sejenak meninggalkan cipta seraya membaca surat Al-Fatihah. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini SD Al-Mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada warisan suci, kami berjanji. Satu, berjuang tegakkan panji-panji ilahi. Dua, rajin salat setiap hari. Tiga, cinta ilmu, belajar dan mengaji. Empat, berbakti kepada umi dan abi. Lima, hormat dan taat kepada guru. Enam, tidak pemarah dan suka memaafkan.
Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mutahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh anak-anakku kelas 6 yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini tanggal 2 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak, saking banyaknya kita nggak bisa menghitung satu demi satu. Contoh saja rambut, ya, rambut kita bisa dihitung nggak bisa. Rambut yang ada di kepala kita, ada di badan kita dan sebagainya itu nikmat yang luar biasa. Ya, maka sedikit nikmat rambut aja kita nggak bisa menghitung. Napas saja masih nggak bisa menghitung. Maka tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur, mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Tidak hanya sekedar lisan kita bersyukur kepada Allah, akan tetapi anggota badan kita juga bersyukur dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Salat, baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, syukur bil qalbi. Semua kenikmatan sesungguhnya berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 tingkatan syukur hati, syukur lisan dan syukur anggota badan kita dilaksanakan rangkaian 3 tadi, maka ayat Allah akan berlaku, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah akan tambahin nikmatnya. Tapi kalau hanya syukur lisan belum, Allah nggak tambah. Maka rangkaian 3 syukur tadi harus dilaksanakan, menggunakan 3-3. Syukur hati, terus syukur lisan dan syukur anggota badan kita untuk ibadah kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang dicatat oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga nanti di yaumil mahsyar, ya, dibangkitkan di alam kubur ketika mau menjelang hisab, ada syafaat dari Nabi Muhammad dengan melihat wajah-wajah anak-anak yang bercahaya. Bercahayanya melalui apa? Wudu, baca Al-Quran, amal saleh yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kita seluruh warga SDI dan Min mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku dan bapak ibu guru yang saya hormati, hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, ya, yang harus kita patut ketahui, karena sesungguhnya dengan pendidikan inilah merupakan fondasi kita untuk melangkah meraih cita-cita. Bapak ibu guru yang berdiri di depan anak-anak juga dulu menjadi siswa.
yang pernah merasakan pahitnya sekolah di SD 6 tahun. Bapak Ibu guru kita juga kemudian melanjutkan ke SMP, MTS. Bapak Ibu guru kita juga melanjutkan ke SMA dan SMK. Ada SMK, ada yang kalau agamanya MA, Madrasah Aliyah, dan ada juga yang lanjutkan ke S1 bahkan S2. Oleh karena itu di hari pendidikan ini, di dalam kutipannya Menteri atau Mas Menteri, yaitu Mas Menteri, bahwa dia mengatakan berpesan bahwa di setiap pendidikan, instansi pendidikan, satuan pendidikan, bahwa untuk merubah diri kita, terutama Bapak Ibu guru, untuk merubah cara mengajar lebih baik lagi agar anak-anak merdeka sesuai dengan kurikulum merdeka. Karena sesungguhnya nanti di 2024, 2025 sudah kompakkan seluruh Indonesia memakai kurikulum nasional. Artinya bukan kurikulum baru, cuman serempak seluruh Indonesia memakai kurikulum merdeka. Anak-anak akan melanjutkan ke SMP, MTS, nanti kurikulumnya enggak 2013 lagi, tapi kurikulum merdeka. Oleh karena itu, walaupun anak-anak hari ini masa-masa ujian, tekankan dalam diri anak-anak sudah punya arah dan tujuan. Setelah ini saya mau kemana? Faida barota bangsok. Terus faida barota bangsok. Wa ila rabbika farghab. Apa artinya? Setelah menyelesaikan studi 6 tahun di SD, ya bagi anak-anak ini yang kelas 6, setelah melaksanakan pembelajaran sekolah dasar selama 6 tahun, jangan berhenti, kata Rasul, kata Allah, fa'idha barata bangsab, tapi melanjutkan ke sekolah selanjutnya. Insya Allah, ya, anak-anak pasti akan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi, yaitu SMP, MTS maupun pesantren. Jangan berhenti, karena masa depan anak-anak masih panjang. Ini baru 6 tahun Bapak Ibu guru sudah melalui beberapa fase SD, SMP, SMA, bahkan kuliah 4 tahun, S1 ada yang lebih, ya, ada yang kurang, bahkan ada S2. Artinya jadi motivasi, oh saya harus sampai S2, saya minimal S1, punya ekonomi atau penghasilan lebih, oh nanti saya harus S2 atau S3. Jangan berhenti untuk melanjutkan, untuk menimba ilmu. Ya. Nanti anak-anak akan selesai dari sini, tetap jalankan kehidupan untuk mencari pendidikan, mencari ilmu setinggi-tingginya. Karena kelas 6 sudah punya arah, oh nanti saya besar itu jadi apa nih? Jadi hafiz Quran, berarti ke pesantren. Saya harus jadi pembisnis yang hebat, yang sukses, ataupun cita-cita anak-anak masing-masing. Maka hari ini tekadkan diri anak-anak bagaimana untuk meraih cita-cita tersebut. Mulai hari ini kelas 6 sudah berpikir, nanti kelas 1 SMP sudah memilih eskul yang terbaik, ataupun minat bakat anak-anak kemana, agar apa? Agar cita-cita yang diinginkan oleh anak-anak terwujud, tercapai. Anak-anak sudah belajar di PAI, innallaha la yughayyiru ma, ya saya ingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir anak-anak, cita-cita anak-anak selagi anak-anak mau merubahnya sendiri. Kita punya cita-cita nih, jadi polisi. Bagaimana? Usaha ikhtiar. Di dalam meraih cita-cita tersebut, Allah lihat ikhtiar anak-anak, kemudian yang terakhir menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah.
Di masa-masa ujian ini juga anak-anak sudah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah. Ya PM, kemudian ada tambahan bimbel-bimbel yang lain, insya Allah itu bagian ikhtiar, perwujudan dari ikhtiar anak-anak yang insya Allah akan berubah takdirnya sehingga nanti nilainya maksimal. Yang nilai yang diinginkan oleh anak-anak tentunya, yang nanti akan membanggakan oleh kepada orang tua kalian sendiri. Ya, maka masih ada waktu Kamis, Jumat dan Senin ya untuk ikhtiar kembali. Mungkin ikhtiar selama ini mungkin hanya baca-baca kemudian tawakal kepada Allah, karena ikhtiar anak-anak sudah panjang. Mudah-mudahan di hari pendidikan nasional ini adalah mengajak kepada kita untuk merubah diri kita, untuk mewujudkan segala yang terutama pendidikan kita menjadi pendidik yang disegani, dikangenin oleh siswa-siswinya, dan anak-anak juga merdeka dalam sistem melaksanakan atau mengikuti pembelajaran di kelas merdeka. Merdeka artinya diprioritaskan, difokuskan seluruhnya, tidak hanya satu siswa dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan di hari upacara ini seluruh pahlawan pendidikan Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pendidik, terutama pendidikan Islam ya, guru Islam ini tidak akan berhenti pahalanya sampai orang tersebut walaupun sudah dikubur, ya kan, sudah dikubur di liang lahat, tapi pahalanya terus mengalir. Enak kan? Terus, jadi sudah meninggal tapi pahalanya terus mengalir. Ibarat kalau anak-anak nih punya usaha, anak-anak usaha berbisnis, investasi, tinggal duduk di rumah, jalan terus, setiap hari datang uang. Begitu pula dengan pendidikan, pahlawan pendidikan, guru, terutama guru yang mengajarkan Islam atau yang beragama Islam, akan kalau niatnya ikhlas, walaupun dia meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir, tidak berhenti. Baik, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah dengan kesehatan yang sempurna. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Apa? Upacara bendera telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh bapak dan ibu guru. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pemimpin barisan membubarkan barisannya. Apa?